Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat. Allahumma amin. Anak-anak, marilah kita mulai pelajaran akidah akhlak kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini tentang adab bertetangga. Tentunya kita semua pasti punya tetangga kan? Nah, agar kita bisa damai hidup berdampingan dengan tetangga, agama kita mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruh. Begitu pentingnya tetangga buat kita. Maka kita harus memuliakan tetangga. Sebagai bukti bahwa kita adalah termasuk orang yang beriman. Untuk itulah kita harus bisa menjaga adab tetap terhadap tetangga kita. Apa aja adab yang harus kita jaga? Baiklah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Namun sebelumnya, yuk kita bahas terlebih dahulu tentang pengertian tetangga. Pengertian tetangga. Tetangga adalah orang-orang yang hidup di sekitar tempat tinggal kita. Batasannya menurut para ulama adalah 40 rumah dari rumah kita di semua arah. Di samping kiri dan kanan rumah kita, di depan rumah kita maupun di belakang rumah kita. Yang dekat disebut dengan tetangga dekat, dan yang jauh disebut dengan tetangga jauh. Anak-anak, yang perlu kita sadari bahwa tetangga itu macam-macam ya. Ada yang seiman dengan kita, mungkin juga ada yang tidak seiman atau non-muslim. Terhadap tetangga yang tidak seiman dengan kita tetap harus berbuat baik terhadap mereka. Tapi ada batasannya ya, jangan sampai terpengaruh. Batasannya adalah lakum dinukum waliyadi. Agamamu dan agamaku. Harus dipisah sendiri-sendiri ya, jangan sampai kita terpengaruh. Oke? Tentang sikap tetangga pun juga tentunya banyak yang baik, banyak yang bersikap baik terhadap kita, tapi mungkin juga ada yang bersikap jelek pada kita. Nah, untuk menghadapi yang demikian, kita harus pandai-pandai membawa diri sesuai yang diajarkan oleh agama kita. Yakin aja kalau kita berbuat baik, meskipun tetangga itu jelek pada kita tetap berbuat baik, pasti Allah akan membalas kebaikan kita dengan pahala yang berlipat. Allahumma amin. Nah, apa aja adab yang harus kita jaga terhadap tetangga kita? Adab bertetangga. Di antara adab bertetangga yang diajarkan oleh agama Islam antara lain. Yang pertama, dengan menerapkan 5S. Apa itu 5S? Yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Apabila kita bertemu dengan tetangga kita, janganlah segan untuk menyapa terlebih dahulu. Gak usah menunggu disapa ya, kita sapa aja terlebih dahulu. Menyapa dengan mengucapkan salam, tentunya dengan salam islami, yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum. Tapi apabila kita bertemu dengan orang yang non-muslim, kita tidak usah memberikan salam yang islami ya. Kita cukup menyapa aja dengan sapaan pada umumnya. Kita bisa menyapa
dengan menyebut namanya atau menyapa hai, hello, atau bila bertemu di pagi hari kita sapa dengan selamat pagi atau pagi. Bila bertemu sore hari kita sapa dengan selamat sore atau sore. Itu bila kita bertemu dengan orang yang non muslim. Jangan lupa saat menyapa tetangga atau bertemu dengan tetangga, kita selalu tersenyum, kita pasang muka yang berseri-seri ya, juga bersikap yang sopan dan santun. Selanjutnya, kita tidak boleh menyakiti hati tetangga. Kita harus selalu menjaga kerukunan dan keamanan tetangga. Dengan sikap dan kata-kata kita, janganlah kita menyakiti hati tetangga kita ya. Dengan berbicara yang kasar, membentak, atau suka ngerasani, kita kepo-kepo, itu tidak boleh ya, itu akan menyakiti hati tetangga. Kita juga harus bisa menjaga kerukunan, jangan sampai membuat keributan atau membuat tetangga merasa tidak aman dengan kita. Selanjutnya, kita juga perlu menciptakan suasana persaudaraan, persahabatan dengan tetangga dan menganggap tetangga itu layaknya sebagai saudara kita sendiri, bahkan mungkin bisa lebih baik dari saudara kita yang jauh. Kenapa? Karena dengan saudara yang jauh mungkin kita tidak bisa bertemu setiap hari, tapi kalau dengan tetangga kita bertemu setiap hari, kita berinteraksi, kita berhubungan setiap hari, jadi kita bisa dekat dengan tetangga, kita bisa bahagia bersama, kita bisa dekat layaknya seperti saudara kita sendiri. Selanjutnya kita juga harus saling menjaga silaturahim dan saling menolong. Apabila ada tetangga yang membutuhkan bantuan, maka jangan segan-segan kita menolong tetangga kita. Selanjutnya kita juga harus selalu berprasangka baik dengan tetangga. Janganlah kita berprasangka buruk atau suudzon, karena suudzon itu dilarang oleh agama dan bisa mendatangkan dosa, juga bisa mendatangkan permusuhan. Oke. Selanjutnya yaitu kita juga selalu membuka pintu maaf. Karena yang namanya manusia itu pasti akan pernah melakukan satu kesalahan, kita pun juga pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, apabila ada tetangga kita yang salah, maka janganlah kita segan untuk membuka pintu maaf kepada mereka. Berikutnya, kita juga harus menanamkan sifat untuk selalu mengalah. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Kalau kita suka mengalah, insya Allah kitalah yang akan menjadi pemenangnya. Itu sesuatu yang sangat indah dalam agama kita, dalam hubungan kita. Dan selanjutnya kita mau menasehati dengan lemah lembut apabila ada tetangga kita yang melakukan satu kesalahan atau satu kekeliruan. Janganlah kita menasehati dengan maksud untuk menghinakan atau menyakiti hatinya, tetapi nasihatilah dengan lemah lembut. Berikutnya, kita juga mau menutup aib tetangga. Apabila tetangga kita punya aib, maka tutuplah, jangan kita umbar-umbar aib seseorang atau aib tetangga. Dan kita pun juga harus mau mengembalikan hak adami tetangga. Misalnya apabila kita punya hutang, maka segeralah untuk membayar hutang kita atau nyaur. Apabila kita punya minjam barang milik tetangga, maka segera kembalikan kalau sudah selesai hajatnya. Sah-sah saja kita saling pinjam meminjam, tapi jangan lupa untuk segera dikembalikan. Itu tadi adalah tentang adab Islami bertetangga. Sekarang kita akan membahas tentang hikmah beradab terhadap tetangga. Nah, kalau kita sudah menjaga
adab kita terhadap tetangga, maka ada hikmah yang bisa kita peroleh. Di antara hikmah yang bisa kita peroleh yaitu yang pertama, bisa tercipta suasana persahabatan, suasana kekeluargaan, kita bisa hidup rukun dan damai dengan tetangga. Yang kedua, kita mengamalkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan mengamalkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tentunya akan berbalas kepada kita. Kita bisa mendapatkan balasan pahala atau kebaikan yang berlipat. Selanjutnya, dengan menjaga adab bertetangga akan terwujud lingkungan yang aman, yang nyaman, yang rukun, dan bisa memperkecil adanya sifat suudzon dan permusuhan antar tetangga. Kita juga bisa saling menghormati dan menghargai. Oke, sebelum Bu Yayu tutup pelajaran kita hari ini, Bu Yayu akan memberikan contoh real tentang adab Islami kepada tetangga ini ya. Oke, contohnya ada seorang ibu rumah tangga namanya Bu Rina. Bu Rina ini setiap harinya adalah seorang ibu rumah tangga yang tugasnya adalah mengurus keluarga, mengurus anak-anak dan suaminya dengan senang hati. Rumah Bu Rina berhadapan dengan rumah Nenek Parmi, seorang nenek tua yang sudah lanjut usia. Tanpa mengurangi keharmonisan hubungan bertetangga, diam-diam Bu Rina sering membantu Nenek Parmi dalam bentuk memberikan makanan, pakaian, dan kadang-kadang memberikan uang sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Nenek Parmi tersebut. Meskipun Nenek Parmi ini memiliki seorang anak, tetapi rumah anaknya agak jauh dan hidup dengan pas-pasan. Karena itu, dengan ikhlas Bu Rina selalu membantu kebutuhan Nenek Parmi ini. Meskipun demikian, Bu Rina melakukannya dengan ikhlas, tanpa memandang dulunya Bu Parmi itu terkenal, waktu mudanya terkenal sebagai seorang yang galak di lingkungan, yang tidak mau bergaul dengan tetangga, pemarah, dan tidak suka melihat apabila ada tetangganya berhasil. Meskipun demikian, Bu Parmi tidak mengingat yang dulu-dulu, yang jelek-jelek. Bu Parmi tetap mau membantu kebutuhan Nenek Parmi yang Bu Rina maksudnya, tetap mau membantu kebutuhan Nenek Parmi ini dengan hati yang ikhlas. Karena Bu Rina adalah seorang wanita yang solihah, yang mau mengamalkan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Semoga kita pun juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang solihah, yang selalu mau memuliakan tetangga kita sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dan kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Anak-anak tetap semangat belajar ya, meskipun masih dalam suasana pandemi. Jangan lupa kita tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita bisa terhindar dari wabah yang saat ini masih belum benar-benar hilang. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu dan kita bisa sekolah kembali seperti sedia kala. Allahumma amin. Bu Yayu akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.